Ya, alhamdulillah justru tadi pertemuan lebih banyak kita yang meminta mengasih masukan kepada Pak Wapres, dan alhamdulillah kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi, dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat untuk mengkondisikan kejadian dan keadaan hari ini, karena terus terang dengan beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencarian gitu. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was dalam hari gitu kan, karena mengingat beberapa eskalasi makin meningkat, dan kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing, untuk tidak ikut serta atau terpancing isu-isu provokatif mengenai unjuk rasa atau demo yang kemarin. Ini kader PSI, yang ini ojol yang kemarin sama Gibran. Dua profesi yang berbeda, tapi mukanya kok sama ya? Kocak banget. Sekarang ini para pendukung Prabowo Gibran sedang cuci-cuci tangan, selalu menyalahkan DPR. Apakah mereka lupa kalau saat ini yang duduk di DPR itu 81%-nya adalah partai pengusung Prabowo Gibran, yaitu KRIM, Koalisi Indonesia Mencret. Dan apakah mereka juga lupa kalau Prabowo Gibran itu mempunyai gagasan akan menaikkan gaji para pejabat? Dan saya sebagai pendukung Anies di kala itu cuma mau bilang kepada kalian kalau kalian itu koplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lagi rame di sosial media di mana Wapres Gibran bertemu dengan ojol, sehingga ini pun menarik perhatian netizen di sosial media. Bahkan netizen ya menangkap ada kejanggalan atas pertemuan ojol dengan Gibran tersebut. Baju dan sepatu kinclong, muka glowing. Jadi ini ada keanehan ya. Jadi kemarin setelah sempat ya mempertanyakan keberadaan Gibran karena tidak terlihat mendampingi Presiden Prabowo saat konferensi pers bersama pimpinan MPR, DPR, dan juga ketua partai ya. Jadi mata netizen ini sangat jeli sekali, di mana salah satu pengemudi ojek online ya terlihat mengenakan sepatu berwarna merah yang disebut mirip Air Jordan 1 Low Gym Red seharga lebih dari 2 juta. Nah, sampai netizen menulis drama Samsul episode baru, sutradaranya Bambang Saptono lagi. Buset, ojolnya pakai sepatu Air Jordan. Lagi-lagi netizen membongkar drama yang dilakukan oleh Wapres Gibran. Jadi menurut netizen ini adalah pencitraan settingan yang pada akhirnya pun terbongkar oleh netizen. Nah, asosiasi ojol juga ikut buka suara ya, menyebutkan pengemudi ojek online yang bertemu Gibran bukan anggota mereka, nggak kenal. Dan ini semakin membuktikan kecurigaan netizen ya. Pertemuan Gibran dengan ojek online adalah sandiwara. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya Gibran itu mengambil keuntungan dari aksi demonstrasi kemarin ya. Jadi banyak masyarakat ya menyarankan Prabowo untuk bertemu dengan aksi unjuk rasa, tetapi Prabowo tidak melakukan itu. Nah, pada akhirnya Gibran menjenguk korban daripada unjuk rasa, sehingga menurut netizen ya Gibran ini mengambil keuntungan tersebut. Lagi-lagi mencari simpati dari masyarakat ya, yang pada akhirnya pun ya masyarakat nanti akan mengatakan sangat cocok ya Gibran menjadi presiden menggantikan Prabowo. Dan narasi ini sudah beredar di sosial media di saat aksi demonstrasi yang benar-benar cukup memanas. Baik ya, coba kita dengar langsung ya beberapa komentar netizen di sosial media. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan para pengemudi beratribut ojol yang bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden Minggu 31 Agustus bukan bagian dari asosiasinya. Nggak kenal, nggak ada yang mengetahui dari kelompok mana mereka mewakili siapa. Karena yang pasti terlembaga, ya kami sebagai asosiasi, kami terlembaga dan terdaftar pada negara maupun pemerintah Republik Indonesia. Dan kami saksi mata langsung insiden yang menimpa Afan Kurniawan, ujar Igun kepada cnnindonesia.com. Menanggapi hal itu, Igun menilai pertemuan itu janggal karena tidak ada koordinasi sebelumnya dengan asosiasi. Menurutnya, Setwapres terkesan langsung menghadirkan kelompok yang mengaku mewakili ojol, padahal tidak pernah berada di lokasi tragedi. Mereka tidak pernah ada di lokasi. Kelompok ini tidak pernah ada di lokasi, atau orang-orang tersebut tidak pernah ada di lokasi. Karena kami pada saat peristiwa itu terjadi, kami memang yang ada di lokasi. Hingga dijalankannya otopsi jenazah di RSCM dan sampai selesai, kami terus mengawalnya, ujarnya. Kekecewaan juga dirasakan para pengemudi ojol yang menilai pertemuan di Istana Wapres tidak benar-benar mewakili mereka. Igun menyebut muncul pertanyaan besar ketika ada pihak yang tiba-tiba hadir bersama Gibran tanpa keterlibatan asosiasi resmi.
Jadi yang beredar di rekan-rekan ojol adalah kawan-kawan ini kecewa apalagi melihat ada kelompok yang tidak pernah mewakili ojek online tiba-tiba bersama Wapres. Apakah ini adalah sebuah rekayasa atau settingan untuk memanfaatkan kejadian tragedi meninggalnya Afan Kurniawan untuk mencari simpati dengan mengundang ojol atau orang beratribut ojol yang kami tidak tahu itu ojol atau bukan, kata Igun. Igun menyebut langkah sekretariat Wapres ceroboh karena memberi ruang kepada pihak yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam tragedi Afan. Menurutnya hal ini bisa menimbulkan disinformasi dan kesalahpahaman publik. Nah, ini harus diketahui oleh publik bahwa kecerobohan ini tidak bisa kita terima, karena pastinya akan menimbulkan kesalahan informasi atau disinformasi. Ternyata ojol nggak jelas yang ditemui oleh Wapres Gibran. Bukan anggota asosiasi resmi. Jadi ojol itu punya asosiasi resmi, lembaga terdaftar di pemerintah. Ya, ada anggotanya sekian ribu. Nah, yang ditemui oleh Gibran itu bukan anggota asosiasi, entah siapa. Ya. Jadi ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan. Ini siapa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Arahnya kemana? Isi pembicaraan apa? Serba tak jelas. Jadi ya seperti itulah memang ya. Aktivitas dan tindak tanduk Wapres yang tidak transparan. Nggak ada juga keterangan pers. Apa itu? Ya, pertemuan apa itu? Netizen ada komentar. Gibran temui perwakilan ojol, publik soroti driver glowing dan istilah taruna yang bikin curiga. Bahkan public speakingnya ketika di depan wartawan, jago banget. Kalau kata saya mah, udahlah, stop cara-cara seperti ini, stop cara-cara yang kemudian itu membuat masyarakat atau publik justru tambah geram kepada Anda sebagai wakil presiden. Cara-cara yang Anda lakukan nggak tepat. Publik kita, netizen kita hari ini nggak bodoh. Nggak kemudian percaya begitu aja dengan apa yang Anda tampilkan. Stop pembodohan publik semacam ini. Kalau memang ada itikat baik, temui mereka. Perwakilan yang betul-betul perwakilan. Bukan orang-orang yang disetting. Ya. Menurut kalian bagaimana guys? Kalau dari saya mah seperti itu. Mohon perhatiannya Pak Wakil Presiden. Jadi bulan Juni 2023 lalu aku tuh dihubungin sama sebut aja sama staf sus presiden yang sekarang dia udah naik pangkat ke kabinet lah intinya. Jadi karirnya melejit lah kok. Jadi asistennya beliau itu ngehubungin aku lewat asistenku. Terus kayak waktu kita tanya nanti agendanya mau ngapain, dia cuma bilang nanti agendanya terkait pemerintahan. Untuk lebih jelasnya Mas Pip, staf sus ini yang akan ngejelasin ke Kak Nadira, bilang itu. Terus ya udah kan sore-sore aku ketemuan tuh, dia ngajakinnya di salah satu resto di Senayan dekat lapangan golf. Terus ternyata dipilihnya di smoking areanya. Terus ya udah aku yang menunggu. Terus beliau datang dengan ngerokok. Terus kakinya ongkang-ongkang ke depan. Yang pokoknya kita lihat kayak wah gila, dia nganggep gue lowly banget sih. Terus ya udah ngobrol-ngobrol gitu, ngalor ngidul. Ya terus abis itu dia bilang, ya kita mau ngajak kamu untuk gabung ke koalisi Indonesia Gempar atau apa gitu, aku lupa ya. Pokoknya itu sebuah singkatan yang intinya Indonesia Maju bersama Gibran. Terus aku kan kayak bingung kan, karena at that time tuh belum ada isu-isu yang Mas Gibran mau jadi wapres apa segala macam tuh belum. Baru ya masih jadi wali kota Solo aja seperti biasa. Jadi aku bertanya, ini Mas Gibran maksudnya mau jadi gubernur DKI atau gimana ya? Proposnya apa? Terus beliau bilang, ya pokoknya Mas Gibran mau kita tarik lah ke ibu kota, nanti lihat aja. Ih nggak jelas, kataku dalam hati kan. Terus yang membuatku kesel banget, terus dia bilang gini, ya Mbak kan fokusnya di kesehatan, nanti bisa lah gabung sama cewek-cewek cantik yang lain, berdiri aja di belakang Mas Gibran sambil nanti ikutan kampanye dada-dada ke daerah-daerah. Terus aku kayak, wow, aku yang sudah belajar susah payah ini hanya dihargai sebagai cewek-cewek cantik, yang padahal gue gak branding diri gue cantik juga, dan emang gak cantik juga. Terus dia bilang gini, ya nanti bareng sama Mbak Aureli Moremans di bidang apa gitu. Intinya kalau aku di bidang stunting dan kesehatan. Terus ada Mbak siapa Putri Indonesia di bidang lingkungan dan beberapa figur lain yang dia sebut. Ya udah, karena bete banget sebenarnya. Selain gayanya yang petantang-petenteng merendahkan aku dan juga programnya sampah. Udah diskusi itu akhirnya ditutup dengan menggantung dan aku harap dia ngerti juga respon aku yang kesal, marah, dan merasa direndahkan. Tapi ternyata sama seperti teman-temannya, dia pun tone deaf, dia malah memfollow up aku lagi. Jadi gimana? Mau atau enggak gabung karena dia mau ke Solo, katanya mau laporan untuk terkait kejelasan figur-figur ini, mau mendukung Mas Gibran atau enggak. Langsung aku jawab dengan bodo amat. Karena kesel banget. Terus ternyata 4 bulan kemudian baru terjawab. Ternyata Mas Gibran ini mau diusulkan ke MK untuk jadi cawapres. Terus di situ aku baru kayak menyambungkan the red line gitu. Oh ternyata ini. Terus pas aku lihat kayak daftar kabinet, aku baru lihat nama beliau lagi dan aku baru kayak, oh ternyata this is how it works in our country gitu. Kalau kalian bantu, pasti akan dibantu juga.
Jadi kalau waktu itu aku menerima tawarannya, mungkin sekarang rumahku bukan kayak gini lagi, sudah mewah 150M, tapi harga diri tidak ada. Thank you dan semangat anak-anak muda Indonesia. Nah, Mas Roy, sepanjang yang bisa Mas Roy tilik atau ikuti bagaimana? Oke, jadi saya memang harus memberikan sedikit analisis soal ini ya. Karena kebetulan kan saya sempat menulis waktu di Jogja. Saya melihat ada breaking news waktu itu ketika Presiden Prabowo itu didampingi para ketua umum partai itu melakukan press conference ya. Dan menurut saya itu sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting. Habis itu juga ada press conference dari Pak Menteri Pertahanan Pak Safri Samsudin ya gitu. Nah, yang menarik adalah pada saat sore itu kan Pak Prabowo, Pak Presiden itu tidak didampingi oleh Wakil Presiden. Ini sangat-sangat krusial dan menurut saya aneh. Gitu saya udah tulis nih. Ya, karena itu Prabowo sangat penting. ada gejala mengarah makar dan terorisme. Roy Suryo, kemana Fufafa? Iya, saya juga bertanya. Waktu itu saya nulis langsung ya ketika di Jogja. Gitu, mana Fufafa? Nah, tapi beberapa kemudian saya dikirimi. Kayak ada yang protes gitu ke saya. Ada kok Mas, dia pada saat yang sama lagi menerima ojol. Nah, beberapa itu mengatakan pada saat yang sama. Jadi di framing pada saat yang sama itu si Wapres Fufafa itu lagi menerima ojol. Saya cek waktunya, nggak sama Mas. Jadi penerimaan oleh para yang disebut-sebut ada 8 orang yang mewakili ojol itu ada minggu siang. Jadi itu siang hari. Sedangkan secara langsung Pak Presiden ketika breaking news itu sore hari. Jadi dari sisi waktu sudah nggak tepat ya. Kalau dia mau katanya tadi pertemuannya kan juga cuma 1 jam dengan para ojol ya. Nah itu bisa saja sore harinya langsung gabung. Bukankah Istana Wapres itu cuma tinggal nyebrang begitu saja ke nyebrang Monas gitu ya. Udah sampai Istana Negara. Saya sambil ngopi Mas Roy ya. Enak aja santai. Nah jadi itu tidak tepat kalau dia ada acara ya. Yang kedua yang saya kritik dari pertemuan ini sebelum saya soal jaket yang kinclong tadi itu kan harusnya kalau seorang pejabat negara menerima tamu dari mana. Dulu kalau saya di kementerian kan juga sering gitu. Itu yang ditunggu adalah speech-nya. Yang ditunggu adalah kebijakannya apa hasil dari pertemuan itu. Jadi biasanya tamunya disuruh ke depan press conference langsung doorstop waktu itu. Kemudian Wapres ngomong di belakangnya 8 driver ojol. Nah, itu baru benar itu yang namanya. Nah, yang menarik adalah apa? Tidak ada justru statement dari Wapres. Tapi ada statement dari para driver ojol itu ada. Itu ada videonya, saya nonton. Dan itu ada yang menarik. Jadi ada di antara mereka itu yang bilang bahwa ini pertemuan ini dan nanti akan kami kabarkan kepada para taruna. Ada videonya. Dia bilang para taruna, bukan driver. Silakan cek videonya yang beredar. Jadi memang betul begitu. Betul begitu bilang para taruna. Ya mungkin aja mereka yang baru digojlok sebagai calon ojol itu disebut taruna. Jadi keren juga ini konyol banget ini. Ini saya bongkar ya. Jadi para taruna. Nah, itu videonya udah beredar. Jadi kan konyol. Statement dari Wapres gak ada. Statement dari para taruna. Dan yang 8 itu kan katanya kan mewakili 4 ya. Satu Gojek itu perusahaannya namanya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Itu bagian dari Goto, ya kan gitu. Kemudian itu memang sudah ada di Indonesia beroperasi tahun 2010. Kemudian perusahaan yang kedua itu Grab, PT Grab Teknologi Indonesia. Ini memang hubungannya dengan teknologi, makanya kan operatornya ada di bawah Komdigi juga kan. Itu operasi di Indonesia itu Grab atau Grab Bike itu Jakarta Mei 2015. Kemudian ada Maxim ya. Nah, ini yang warnanya sangat-sangat kinclong ya gitu. Itu layanan taksi Maxim, itu entitas Indonesia, PT Layanan Prima Digital. Nah, itu ya, itu nama perusahaannya. Mulai beroperasinya 2018, ini paling baru. Kemudian ada InDrive. InDrive itu dulunya InDriver, itu PT InMobil Tech Service. Itu mulai beroperasi 2019. Ini yang paling baru ya. Awalnya pertama itu di Medan dan kemudian sudah melibat ke 50 kota sebelum di Jakarta pada 2021. Artinya memang betul ada 4 perusahaan itu, selain ada juga yang kecil-kecil ya. Misalnya ada yang namanya Anterin, itu ada perusahaan itu, tapi tidak sebesar 4. Jadi Grab, Gojek, InDrive, Maxim. Oke, 4 besar ya. 4 besar. Memang ini yang benar-benar menjadi pertanyaan publik adalah tadi yang sudah disebut Mas Refli ya. Jadi artinya sepatunya sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol ya.
Itu nggak seperti itu karena mereka kan bekerja dari pagi sampai siang gitu ya. Ya pagi sampai malam. Sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian jaketnya mana ada sempat ganti gitu ya. Kebetulan Mas Refli, saya pernah juga secara mendadak waktu itu. Ketika kami melakukan press conference ya di markas tim pembela aktivis dan akademisi waktu itu. Kebetulan ada driver ojol juga yang mengantar salah satu teman. Kita ajak naik dia dan kemudian bapak itu Pak Ade namanya. Pak Ade itu ya apa adanya. Dia naik ya pakai jaket yang ya mohon maaf yang lusuh itu dan kebetulan dia juga bilang mereka tidak mampu beli jaket karena jaket itu yang uniform yang dipakai setiap hari ya mau nggak mau lusuh. Iya gitu. Coba kemudian mereka kumpul ketemu dengan jaket yang kinclong. Pasti akan dikatakan anak baru nih, baru dididik jadi taruna ya gitu. Itu tanya. Nah, kemudian kata taruna tadi benar-benar ada. Jadi ini kan memang lucu banget gitu yang kita dengar. Jadi sekali lagi Mas Raffi ini saya sekaligus mempertanyakan ini pencitraannya kok jelek banget gitu loh. Gitu. Maunya pencitraan tapi malah begini, kita kan tetap reserve ya. Siapa tahu memang ojol benaran. Ya kita sebenarnya kita mohon maaf juga kalau ojol benaran. Kalau ojol benaran juga nggak apa-apa. Cuman kan dari tipikal-tipikalnya kan ya mohon maaf juga kayaknya dari 8 itu 2 memang benar ojol. Ya, jadi itu ada jadi kita bukan mengatakan semua enggak. Ada 2 yang bapak-bapak itu ya kelihatan ada ojol beneran. Kelihatan ada ojol beneran. Terus ada satu yang kayaknya pemilik modal gitu malah. Gitu ada. Terlalu mulus, terlalu apa ya? Terlalu sehat lah gitu. Dia mungkin penerus perusahaan ayahnya gitu malah pantas. Terus ada satu yang ya agak-agak sayang Mas Roy ini fotonya ya, tapi sayangnya nggak bisa ditampilkan ya gitu. Tampilkan tapi kita inikan aja. Nih begini ya. Nih bisa kelihatan ya. Nah itu. Nah gitu ya. Itu ada yang tampak pakai sepatu pantofel mahal juga itu yang di sebelah kanan itu. Gitu. Gitu. Ya. Jadi artinya gini Mas. Saya meskipun ini hanya analisis dari video dan foto ya, tapi biasanya analisis ini ya tidak jauh dari kenyataan gitu karena penampilan mereka tuh sama sekali tidak mencerminkan tipikal dari para ojol ya. Yang kedua juga biasanya kalau semua terbuka pasti ada nama-namanya. Siapa aja yang diterima itu pasti ada. Ini nggak ada. Lalu press conference-nya terbuka ada kemudian wartawan juga pada tanya gitu. Ini nggak ada press conference yang terbuka bersama dengan si Fufafa, nggak ada. Ada mereka ngomong sendiri menceritakan pertemuannya tapi salah sebutan gitu loh, menyebut dengan taruna gitu. Iya. Jadi lucu lah pokoknya. Mas Roy ya, kalau kita lihat ya tipikal kepemimpinan Gibran yang memang belum matang ini, sorry to say memang belum matang kan. Dia mengambil hal-hal yang nggak esensial selalu kan. Karena untuk yang esensial barangkali nggak punya kemampuan. Betul. Misalnya, wah ini ribut-ribut ojol, panggil beberapa ojol rekayasa. Ngapain? Dulu bapaknya juga kan pernah press conference yang pura-pura itu kan. Kan? Jadi bukan wartawan istana, staf dari istana nyorongkan handphone, nyorongkan apa, tapi nggak ada mic yang beneran dari televisi. TV. Padahal pada saat yang sama wartawan lagi ngumpul di biro pers kan gitu. Dan jadi diperkirakan itu kerjaannya Hasan Nasri juga waktu itu. Pasti itu sebelum masuk ke membantu Pak Prabowo sekarang. Dia kan terakhir kan ini mungkin dia itu mau cari cara yang lain, panggung yang lain. Kan setelah kejadian malam hari itu kan kita appreciate ya. Pak Prabowo kan mendatangi rumah dari Afan Kurniawan. Bagus banget itu. Jadi mendatangi rumah Afan Kurniawan bin walaupun kalah cepat dengan Anies Baswedan. Kalau itu adalah kita nggak melihat kalah cepat, namanya presiden. Presiden mendatangi langsung itu bagus banget. Ya gitu. Dan esoknya ketika pemakaman itu Pak Kapolda Metro juga langsung ada di pemakaman karet bivak ya waktu itu. Jadi itu oke lah gitu. Nah, mungkin dia udah kehilangan momentum nih Gibran cari apa ya kok dipanggil akan lebih bagus misalnya keluarganya kemudian diundang ke Istana Wapres itu akan lebih bagus lagi. Jadi cara-cara yang lebih smart lah. Kalau ini kan sudah tidak smart, ketahuan lucu-lucuannya. Tapi begini persoalannya
Mas Roy ya, gini, sederhananya gini kalau menurut saya, Gibran itu tidak memiliki komunikasi dan narasi sampai menyentuh ke bawah. Oke. Kalau dia misalnya dipertemukan dengan ojol yang sungguhan, bingung dia, bingung dan khawatir, malah ojol itu emosi dan lain sebagainya begitu. Karena itu ya ojol yang dididik, kira-kira nah, itu dididik di Taruna gitu kan. Gitu. Itu coba cari videonya, udah ada nih beredar itu. Jadi ya memang begini Mas, memang selalu konyol, tapi dia kan menggunakan prinsip yang pernah saya tulis juga. Dia kan pakai yang namanya clown theory. Clown theory itu seperti badut. Badut itu sebenarnya kalau mau di sirkus, dia mau jatuh, dia mau apa, mau kepleset atau apa, yang penting membuat orang tertawa. Menjadi pusat perhatian. Itu. Jadi dia inginnya pokoknya jadi, dan nyatanya kan kita perbincangkan. Jadi sukses dia membuat. Jadi kalau kita bicara mengenai kontennya atau kualitasnya, ya konten yang diperhatikan orang, ya dia diperhatikan orang. Iya. Tapi meleset dari tujuannya. Tapi itu tidak, tapi tidak esensial, malah menambah apa ya? Bukan credit point, malah bad point gitu. Ya, dan yang jelas dia justru membebani Pak Presiden kita, ya, karena waktu yang sangat krusial pada hari Minggu, ya, kebetulan saya ada di Jogja untuk memang saya lewat ya, nggak bisa menghadiri pemakaman almarhum Reza, ya, seorang mahasiswa Amikom, ya, gitu, di Jogja tapi, ya, di Jogja, yang malam sebelumnya hari Sabtu malam itu meninggal karena ada kekerasan juga ya, gitu, ketika dia demonstrasi depan Mapolda Jogja. Tapi artinya saya mendengar itu langsung saya, wah, karena ada alasan itu soalnya, saya tuh gerem aja karena beberapa orang mention saya, Mas, Gibran lagi punya acara kok, jadi nggak bisa dong dampingi Pak Prabowo. Waktunya saja beda, dan ternyata acaranya cuma kayak gituan gitu loh. Jadi kan nggak pantas gitu ya, nggak pantas, dan harusnya dia kalau ada dia bersama dengan Presiden pada sore hari itu, sore ya, ini mendampingi bersama dengan Bu Mega, bersama dengan Muzani, bersama dengan Ibas, bersama dengan Pak Surya Paloh, bersama dengan juga Zulkifli Hasan, Muhaimin, kemudian Balil, itu akan lebih bagus dan dipandang oleh masyarakat tuh pemerintahan ini kompak. Iya, tapi saya membayangkan ya, itulah sebabnya kan kita objektif untuk melengsarkan Gibran itu. Memang nggak mampu dia ke sana. Itu persoalannya kan. Betul. Jadi misalnya saya membayangkan dia berdiri saja di antara para tokoh dengan nyaman aja mungkin nggak bisa. Makanya kalau kita lihat rambutnya juga nggak firm gitu. Jelas, ya. Kadang-kadang wah gede sini dan lain sebagainya. Jadi maksud saya ya itulah batas kemampuannya yang. Kalau kata orang Jawa begini Mas, kalau yang namanya watuk, batuk, itu bisa diobati. Tapi kalau namanya watak, itu nggak bisa diobati. Watak nggak bisa diobati, otak ya kalau kapasitasnya itu nggak bisa di-upgrade juga gitu. Jadi ya begitulah Mas yang terjadi dengan pertemuan ojol-ojolan kemarin. Saya membayangkan, misalnya saya baru baca lagi video dari Koni Rahandini ya dulu. Koni Rahakundini bicara mengenai division pembagian waktu ya. 2 tahun itu ya. 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Dan itu dibicarakan Prabowo katanya di Singapura atau apa. Dan dihadiri oleh dulu dubes Amerika ya kan gitu. Sekarang menteri ketua Danantara. Nah, jadi dia bilang Roslani ya. Dia bilang dia akan 3 tahun saja, 2 tahunnya Gibran. Karena Gibran cuma 2 tahun, maka dia tetap bisa 2 periode 12 tahun gitu. 2 tahun nggak boleh Mas, 2 tahun. Bukan 2 tahunnya tuh nggak dihitung. Sementara. Lalu kemudian nanti dia 2 periode lagi 12 tahun jadinya. Nah, tapi dalam versi lain mengatakan tapi versi yang buruknya nggak akan dibiarkan sampai 3 tahun, 2 tahun aja cukup bagi Prabowo. Gitu. Itu yang sempat viral kan. Nah, saya membayangkan kalau itu terjadi ya, bagaimana kepemimpinan negara ini. Pasti kita akan memiliki presiden boneka. Betul. Nah, presiden boneka sama itu bahaya sekali kalau karena kebijakannya tidak driven by himself sendiri, tapi oleh orang lain. Ini memang berbahaya. Memang dari kemarin emangnya ketika jadi wali kota dia berjalan sendiri.
Nggak juga. Iya, iya. Ya, orang bilang pembangunan Iya, tapi Oslo itu maju, wajar karena juga. maksudnya kalau Solo kan ibaratnya memang kecil. kota kecil dan bagian dari ya. NKRI kan. Dan ayahnya masih presiden Iya. gitu kan. Ya. Jadi kalau misalnya ini dia memimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kemampuan seperti itu, waduh. Indonesia bisa jalan, tapi begini-begini perahunya oleng-oleng dulu kan. Bayangkan ayahnya saja yang 10 tahun memerintah, meninggalkan beban yang luar biasa kan. Itu saya jadi ingat, Mas, dulu ada cerita bergambar kerajaan Trigan. Nah, ketika ayahnya meninggal, terus yang dinobatkan itu adalah seorang bocah, baik gitu. Ya, namanya Niko. Nah, akhirnya jadinya begitu, dia bocah, bagaimana juga nggak akan bisa memimpin dengan baik, ya. Dan itu di kerajaan Jawa juga pernah terjadi kayak gitu, ya. Ada raja yang kemudian usianya masih muda, akhirnya yang mengendalikan juga pamannya. Ya, itu sama dengan sini kan. Siapa? Apa itu? Coba kita dengarkan. Ya. Oh ini. Kepada para taruna di wilayah masing-masing. Oh, gitu. Coba kita dengerin. Tapi istilahnya mungkin jangan-jangan begitu ya? Enggak, driver istilahnya. Driver istilahnya. Coba diulangi dari awal. Pada para taruna di wilayah masing-masing. Terima kasih dan Jamin. Kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing. Kalau kita mau driver aja. Ini yang ngomong ini. Sayangnya rakyat tak sebodoh itu. Ada yang janggal. Orang ini keceplosan memanggil driver ojek dengan kata taruna. Sepertinya dia kurang totalitas dalam berperan, ya kan? Dia bilang. Harusnya kan Bapak driver. Harusnya Bapak bilang driver bukan taruna. Nggak ada panggilan taruna itu. Oke. Jadi itu fakta yang saya bicarain ya. Iya, kita nggak tahu dia. Mungkin maksudnya mobil, merek mobil mungkin ya. Nggak, taruna itu kalau istilah kepolisian artinya pesan. Tapi kan nggak cocok juga kan? Iya kan? Taruna masing-masing. Jadi iyalah, selalu ada yang tidak sempurna itu kalau itu. Kalau kita yang macam reuni-reunian lah. Kalau kita bohong ya pasti ketahuan. Iya. Ya karena tidak genuine. Iya. Sesuatu yang tidak genuine itu pasti akan terbongkar dan netizen kita tuh kan binnya luar biasa, Mas. Iya. Badan intelijen netizen itu mengungkapnya tuh cepet banget. Padahal saya tadi bercanda aja dengan mengatakan mobil taruna. Karena yang kita ketahui taruna itu banyak nama mobil Daihatsu. Iya. Ada juga taruna di angkatan-angkatan itu. Ada taruna itu Taruna Nusantara. Nah, gitu. ada. Gitu. Iyalah itu, Mas. Tapi ini taruna driver gitu. Jangan-jangan driver pemula, jangan-jangan ya disebut taruna gitu. Luar biasa. Mas Roy. Ya. Sebelum ada yang mau disampaikan lagi, kita lihat-lihat. Ya, ada pesan apa? Ya. Ada komen apa? Banyak yang nonton Mas Roy. Oh, banyak ya? 3.700. Banyak. Ada nggak komentar soal taruna? Siapa tahu memang ada ojol yang bilang bisa nerjemahin taruna itu. Gitu. Oke, coba kita lihat. Gibran paling jenius. Oh iya, itu kata Ade Armando, wapres terbaik sepanjang galaksi ini terbentuk. Akhirnya komisaris dia. Kemudian, Bang itu ojol dari mana ya? Mana kita tahu, kita juga tanya kan? Iya. Kemudian apa lagi nih? Taruna bukannya sebutan untuk anak muda di RT RW. Oh itu Karang Taruna benar. Iya benar. Iya gitu. Gitu Karang Taruna. Saya udah lama nggak dengar Karang Taruna nih ya. Di lorong saya, lorong Bugis Palembang sana Karang Taruna Seruni namanya. Oke. Oh, yang sadis-sadis juga ada yang wah ya, macam-macam. Iya, ada sakit apa? Karena DPR menyetujui maksulkan Gibran, di manakah kerjaan Hendro Priyono? Termul arahan Jokora dan enggak jelas. Ya udah, nanti kita bingung sendiri bacanya, stres sendiri nanti. Termul ODGJ ya. Ya, ODGJ itu nggak salah loh, orang dekat Gibran Jokowi itu ODGJ. Oke. Jadi apa lagi Mas Roy? Ya, jadi pesan saya satu ya, udahlah,
rakyat Indonesia itu cerdas, apalagi kita memiliki teman-teman BIN ya, Badan Intelijen Netizen yang luar biasa. Pasti akan terbongkar lah kalau Anda bikin palsu-palsuan gitu ya. Udah kemarin ada reuni palsu ya, sekarang ojol palsu ya, mungkin beberapa benar ya. Tapi kan ketahuan sepatunya nggak sesuai, dan jaketnya kinclong. Lalu kemudian, dan ini aspirasi yang bukan genuine. Iya. Tapi yang disetting gitu loh. Betul, ngapain juga gitu loh. Iya. Pertemuan gitu. Tapi bukan ngapain juga. Tadi masalahnya soal kemampuan. Kan misalnya gini, kalau aspirasinya genuine, kan berarti kan dia kan harus memutuskan saat itu juga kan? Iya, langsung kan press conference. Iya, mengikuti apa kamu maunya apa, diputuskan. Iya. Nah, saya sama bapaknya aja punya pengalaman, kalau kita ngomong dia diem aja. Terus habis itu nggak ngomong ya? Ya, habis itu nggak ngomong, sudah selesai pertemuan. Jangankan gitu, kita ingat pembukaan MTQ beberapa waktu yang lalu, udah dia tahu akan tahu-tahu, udah cuman buka aja, habis itu nggak ada speech sama sekali. Jadi ya, pasti udah disiapkan kan? Tapi begitu disiapkan sudah ada ayat-ayatnya bingung dia. Jadi intinya gini Mas, ini makin membuat kita percaya bahwa apa yang disampaikan dengan surat sampai kedua kalinya sekarang ya, kemarin itu Purnawirawan TNI itu mengirim surat lagi ke DPR untuk PPI, Persatuan Purnawirawan TNI ya, prajurit TNI itu untuk memakzulkan Gibran itu memang sangat-sangat masuk akal. Kemudian keputusan dari Sekber kita yang menyatakan ada 2 poin, adili Jokowi dan maksulkan Gibran, itu masuk akal juga. Masuk akal. Walaupun bagi Andi Azwan nggak masuk akal. Akalnya di mana? Halo Andi Azwan. Siapa lagi sih Andi Azwan? Banyak ya, kelompok di sana tuh teman-teman kita semua. Regen. Nah, itu ada juga tuh si Regen. Ada termasuk yang San Salvador. Wah, itu lucu juga lah gitu. Lucu juga. Dan satu lagi yang jangan lupakan ada Sylvester. Yang sekarang agak terselamatkan dengan kondisi ini ya. Ya, tapi nanti akan dicari lagi mak-mak ya. Oh iya pasti. Gitu. Oke, Mas Roy, kita oke. Ada yang komen. Jadi coba Mas Roy closing statement. Oke. Jadi ya itu tadi. Jadi artinya jangan salahkan kami kalau kita tuh selalu mengkritisi, dan Indonesia yang 280 juta penduduk ini sangat tidak layak memiliki seorang wakil presiden yang hanya kapasitasnya segitu. Kita nggak mengecilkan ya. Kan jauh lebih banyak tuh. Apalagi ada orang yang bilang itu si Armando itu yang bilang kalau inilah wapres terbaik ya yang pernah ada di Indonesia. Saya bilang nggak sebumi galaktika sekalian gitu ya. Kemana Bung Hatta ya tuh, kemana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ditaruh gitu loh. Kemana ada Malik gitu, ini menghina betul ini. Ya Ade Armando ini terhadap para wapres itu ada Pak Tri Sutrisno ya kan. Itu kok hanya Yusuf Kala. Lah betul. Hanya seorang fufafa. Apalagi jelas betul ya. Dalam surat penawaran prajurit TNI itu kan ada 4 aspek ya, dari soal mahkamah konstitusinya, kemampuan kapasitas dan kapabilitasnya, soal fufafa, dan kemudian soal korupsi yang ini juga sudah diberikan oleh Obadiah Badrun ya gitu. Dan satu lagi, ketika dia jadi wapres, akun follow Instagramnya akun Instagramnya memfollow judi online. Ada 3 akun judi online di follow, dan dengan enaknya setelah pres cuman bilang sudah kami unfollow. Sekretariatnya ya. Sekretariat itu, makanya itu resmi. Dia bukannya kalau itu enggak, dia pasti bilang oh enggak, tidak mungkin, itu bukan kan. Dia mengakui kok, ya sudah kami unfollow. Oke. Mas Roy, saya tadi menyuruh closing statement, tapi kan ini situasi agak gawat juga ya. Jadi sepanjang Mas Roy tahu, wakil presiden kemana sekarang? Itulah yang kita menjadi, termasuk Jokowi kemana sekarang? Kalau ya ini saya hanya mendapatkan kabar bahwa katanya Jokowi itu lagi ada di ujung Pulau Sumatera, di Medan kan? Di Medan ya, dan itu juga nggak benar lagi juga tuh. Masa yang di sana juga pencitraan, ada bagi-bagi sembako segala di tengah-tengah ini si Bobi ya. Pencitraan apa upaya meredam itu ya? Saya nggak tahu lah. Yang penting tidak pas lah gitu. Harusnya sekali lagi wapres itu adalah bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia berada di Jakarta. Presiden sudah juga mengalahkan pertemuan dengan Xi Jinping. Dia kan harusnya dia berangkat ke Tiongkok. Tapi dia batalkan demi menjaga situasi Indonesia yang lagi tidak kondusif. Itu saya salut ya kepada Prabowo atas sikapnya itu. Dia akan berkata gitu, saya tetap berada di Jakarta untuk menghandle ini. Mungkin juga dia bilang,
Kalau saya jadi pergi, apa jadinya gitu Apa ya gitu. jadinya? Kalau Fufafa kemudian Tiba-tiba melakukan itu. sudah berubah kepemimpinan. Enggak lah, enggak boleh. Ya, rakyat Indonesia mesti harus speak up untuk itu. Ini ada beberapa bisa demo GMNI di DPR maksulkan Gibran, peradilan rusak di tangan Kapolri dan Jokowi. Nah, itu soal yang lain lagi tuh, Iya. ada harus copot itu. Karena saya dengar sudah lebih dari 200 organisasi massa sudah minta kepada Pak Prabowo untuk mencopot ya orang yang harus bertanggung jawab. Ini ada juga Gus Durian, Oh iya, ya. Gus Durian, ya. Desak Kapolri mundur, nilai gagal bertanggung jawab atas kekerasan aparat. Ya. Jadi sebenarnya hari-hari terakhir ini ada dua kata mundur ya. Ini juga desak Presiden Prabowo copot Jenderal Listio Mr. Sigit, Mahasiswa. ya. Kalau Kapolri tidak dicopot, kami akan melakukan eskalasi massa lebih besar. Tapi karena itu saya mau nanya jadi akhirnya. Presiden Prabowo ada pihak yang sediakan petasan berat dan besar di truk untuk demo. Nah, ya itu kalau yang begitu sih memang setuju untuk dia, selalu ya. ekses-ekses Ya, ya. eksesnya Tapi ada. kan ada setuju harus ditindak ya. ya Setuju. pangkal persoalannya kan ada ketidakmampuan polisi dalam menangani demonstrasi ini dan terbukti berkali-kali bahkan menimbulkan korban jiwa paling tidak yang sudah teridentifikasi. Paling di tidak Jakarta. ada Jakarta 1, Mas Almarhum Afan Yogyakarta dan 1, Yogyakarta, ya. Mas Reza, dan ada 3 yang ada di Makassar. Diperkirakan atau itu firm sudah? Firm 3 itu. Cuman karena sudah ada video pemakamannya juga yang 2, Ya. tapi yang 1 belum jelas. Yang 2 itu salah satunya adalah staf di kantor DPRD. Oke. Satunya lagi mantan pensiunan gitu. Oke. Itu kebetulan bekerja di kantor DPRD. Oh, ketika kantor DPR itu dibakar ya. Iya. Nah, memang tentu kita menduga-duga ya ada orkestrasi seperti ini, tapi rumput itu memang rumput kering itu banyak kan. Kalau seandainya polisinya itu bisa cepat mengatasi itu tidak akan Tapi berjalan polisi kemana-mana. itu, Mas, ini mumpung saya ingat ya. Iya. Polisi itu sebenarnya kemampuannya canggih. Saya baru mendengar ada salah seorang sahabat aktivis kita Iya. yang barusan keponakannya konon dicokok oleh polisi. Oke. Karena yang gara-gara bikin status gara-gara di bikin Instagram. status di Instagram. Ini foto Bareskrim. Ini foto Bareskrim. Silakan bakar. Silakan gitu. bakar. Dalam bahasa Inggris konon katanya. Iya betul, dia kebetulan pegawai di Iya. karyawan di ASEAN gitu ya gitu. Saya nggak usah sebutin siapa ya. Iya. Dan saya dengar malam ini tiba-tiba udah dicokok oleh polisi. Sudah dijadikan tersangka? Betul, langsung suratnya langsung penangkapan dan dia jadi TSK. Maksud saya gini, polisi itu canggih. Mencari identitas orang di Instagram aja cepet gitu loh. Iya. Apalagi yang soal perusuh di Jakarta ini yang membakar pos-pos untuk masuk ke tol itu kan memang sudah ada yang mengaku sekali lagi saya sebutkan di Republika itu dia bilang kalau dia sudah disiapkan dari daerah gitu. Kenapa nggak cepet? Yang nggak rumput cepet tadi itu, kan harus iya, kita- yang nggak cepet itu menentukan ijazah itu palsu atau enggak. itu juga terus kita kejar loh ya. Itu Jangan senang dulu. muter-muter terus itu. Iya, Itu jangan terus senang dulu nanti muter-muter. kira ijazah palsu berhenti. Enggak gitu. Iya. Kita tetap kejar sampai ke Misalnya Antartika. ya, misalnya kalau dikaitkan dengan bahwa ini pengalian isu agar isu ijazah palsu itu tidak muncul lagi gitu. Aduh, enggak lah. Kalau Enggak lah ya. ini genuine ya, karena sebenarnya isu yang saya dengar tanggal 25 Agustus itu kan sebenarnya kan Ya. soal ketidakbijakan DPR untuk kemudian tunjangan yang luar biasa, terutama Ya. tunjangan rumah. Ya. Dan ternyata orang makin tahu juga kalau tunjangan rumah itu ternyata sudah didapatkan semenjak Oktober tahun lalu. Ya. Ya, berarti kan sudah hampir setahun. Ya. Ya, dan ketika di tengah-tengah demo itu teman-teman ojol juga lagi demo, tiba-tiba ada Mas Kurniawan ya gitu yang kemudian Afan Kurniawan yang kemudian meninggal karena ditabrak oleh mobil rantis. Nah, itu yang membuat eskalasi. Jadi nggak ada lah itu. Dan kita juga mungkin sekarang juga muncul nih analisis-analisis, ternyata beberapa anggota DPR yang disebut nonaktif itu, itu kan cuma istilah itu nonaktif itu. Iya. Gitu loh. Karena terminologi tetap mendapatkan gaji dan tunjangan. betul, mereka tetap anggota DPR karena anggota DPR itu bisa benar-benar tidak menjadi anggota dicopot itu kalau ada di recall atau istilahnya nanti sudah di PAW pergantian antar waktu. Kalau mereka belum di pergantian antar waktu berarti mereka masih tetap anggota DPR, cuman tidak dipasang pada posisi tertentu. Posisi di DPR itu kan banyak ya gitu. Bisa posisi di salah satu komisi, bisa posisi di badan, Itu atau bisa seperti posisi pilot yang bikin kesalahan di grounded. di grounded dulu mungkin beberapa bulan sekedar untuk menenteramkan atau meleramkan
Mas. Nah, ini namanya pembohongan publik juga ya. Iya, Elit partai membohongi publik seolah-olah sudah ditindak tapi sesungguhnya dinonaktifkan. Iya. Padahal yang dinonaktifkan itu terlepas dari barangkali kasus yang menimpa penjarahan terhadap rumah mereka ya. Iya. Tapi kalau dinonaktifkan tuh enak banget. Iya, malah bisa jalan-jalan, malah santai bisa di rumah santai atau malah di mana dia tidak harus memenuhi kewajiban untuk mengikuti. Karena kan tugas dari seorang anggota dewan itu seorang anggota parlemen itu kan parle. Parle itu kan ngomong. Itu untuk bicara atas nama rakyat. Nah, kalau membela kepentingan rakyat bukan membela kepentingan oligarki bukan, dan kepentingan dirinya sendiri. Oh iya, membela tunjangannya. Itulah. Aduh, itu Mas. Mas Roy ya. Ini eskalasi ini menurut Mas Roy akan terus atau sebenarnya ini ledakan sesaat saja? Kalau saya nih ya, saya menganggap sepanjang belum diganti copot, belum dicopot itu akan terus menjadi masalah dalam pemerintahan Prabowo. Ya, betul. Itu yang membuat kasihan presiden kita. Kalau harus menanggung beban ya terhadap salah seorang kepala kepolisian RI yang sudah menjadi tuntutan rakyat. Dan kedua, kalau juga belum kemudian memaksulkan Fufafa, itu juga pasti akan terus dikejar. Iya, dan energi bangsa tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Kasihan, apalagi bulan depan itu kan Pak Prabowo mau bicara di United Nations kan, di PBB. Masih terganggu dengan kayak gini, ya repot nanti. Gitu. Oke. Rupanya Mas Roy ada senyum-senyum ini. Kayaknya kita sudah harus berakhir ini. Oke. Saya nggak tahu ini senyum sama Mas Roy orang ini atau enggak, waktunya kayaknya. Waktunya habis ya. Oh, masih. Berarti senyum-senyum sama Mas Roy. Taruna berarti. Taruni. Kalau Putri itu Taruni. Gitu, Mas. Oke. Terakhir Mas Roy ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Prabowo Subianto? Ini ada pernyataan, demi Allah saya tak akan mundur, rakyat bersama saya. Kita tidak minta Prabowo mundur, yang kita minta itu bukan, jangan salah. Fufafa sama si Listio Sigit. Yang minta Prabowo mundur tuh justru lawan dari dalam. Gerombolannya si Fufafa ini, yang namanya Ceboker Nusantara itu. Dan ini siapa namanya itu kemarin? DJ anak jenderal. Yang sekarang udah gak pakai jenderal lagi. Oh, nggak pakai lagi. Udah malu dia. Udah ketahuan dia jadi anak kopral dia. Gitu. Kan dia yang minta Prabowo. Dia sama tokoh-tokohnya ada tuh namanya Agri Fanani, butar-butar itu siapa itu boy itu. Yang ngomongannya kasarnya bukan main ya gitu. Tapi ya itulah kalau rezim ini memang tidak kan harusnya orang-orang yang kasar kayak gitu kan harusnya memang ditindak. Tapi sayang yang ditindak yang lain gitu. Jadi saudara sekalian, memang Tempo juga menyebut banyak keanehan dan kejanggalan demo besar kali ini ya. Tapi sekaligus sekarang pertanyaannya adalah memang orang civil society kayak kita bisa apa? Oh bisa. Jangan dikira-kira nggak bisa apa-apa. Bisa. Negara ini terdiri 280 juta rakyat itu kan sebuah besar adalah kan memang kelompok-kelompok sosial sipil ini. Kita kan bisa kemudian ya namanya aja Undang-Undang Dasar 40 kan kita mengizinkan untuk bersatu, berserikat, berkumpul. Indonesia dulu kalau dibilang nggak mungkin bisa apa-apa. Maksudnya begini konteksnya Mas Roy. Kalau kita bicara tentang teori konspirasi kan ini kan orang mengatakan nih demo besar ini banyak kejanggalan. Ya, sangat. Nah, kejanggalan itu kan tentu terkait dengan agenda politik. Betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah agenda politik misalnya tentara kemarin Purnawirawan TNI itu betul-betul kasar gitu? Menurut saya enggak. Kita menyampaikan aspirasi kan dengan terbuka, tidak ada hidden agenda. Semua tetap konstitusional. Tidak ada main kekerasan. Makanya kelompok-kelompok yang main kekerasan ini pasti bukan orang-orang kayak kita. Iya, kita tuh mengadakan kegiatan yang konstitusional. Hanya kadang-kadang mungkin kita perlu memberikan alternatif yang ekstra konstitusional. Tapi bukan inkonstitusional ya. Jadi kita sesuai dengan aturan. Hanya kadang-kadang aturan itu kan bisa juga dipercepat kalau situasi dan kondisi. Kalau kita ingat kejadian 98 itu kan juga konstitusional juga. Pak Harto mundur itu kan juga ekstra konstitusional. Nggak ada dalam sejarah presiden waktu itu kemudian menyatakan berhenti gitu kan nggak ada. Jadi berhentinya konstitusional tetap, tapi desakan untuk itu ekstra. itu ekstranya di situ. Jadi kalau itu jadi sekarang
bisa saja diakselerasi tanpa harus impeachment, tapi minta para Gibran ya, mundur. Betul, itu juga bisa. Kita minta para bapak itu kan. Para. Dan para itu. Oke, Mas Roy, sekarang baru closing statement beneran. Ya, jadi menurut saya supaya tidak berkepanjangan, ya Pak Prabowo bijak mendengar rakyat, ya, dan kemudian tadi lakukan itu tadi, ya, saran dari masyarakat didengerin. Kan beliau katanya mau mendengarkan rakyat kan. Ya udah, yang pertama keras betul apa? Copot Kapolri. Ya, yang kedua apa? Adili Jokowi. Yang ketiga, makzulkan Gibran. Udah, itu aja, nggak usah jauh-jauh. Terima kasih Mas Roy. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi, ini adalah aspirasi, yakinlah. Salah satu banyak anak bangsa, bukan 1-2 orang saja. Terutama akhir-akhir ini agenda copot Kapolri, kemudian tadi 2 agenda kembar tadi, yaitu Adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.